Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Haris Yubarkah dari PPG Penjas A Universitas 11 Maret akan mempresentasikan perencanaan dan observasi tentang pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Pada observasi ini, saya akan mengobservasi salah satu SD di SD Surakarta, yaitu SD Bumi 1 Kota Surakarta. Ya, yang pertama untuk panduan observasi. Panduan observasi ini dibuat untuk mempermudah dalam melakukan observasi dan menyusun laporan akhir dari tugas mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Kemudian untuk panduan observasi dibagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, analisis data, dan penutup. Untuk pendahuluan dibagi menjadi 2, yaitu identitas peserta didik dan panduan observasi. Kemudian yang kedua, hasil analisis data. Dalam hasil analisis data termuat yaitu hasil observasi karakteristik peserta didik. Yang kedua, analisis hasil observasi karakteristik peserta didik. Yang ketiga, faktor penghambat pelaksanaan observasi. Kemudian untuk bagian yang ketiga, yaitu bagian penutup, ada 3. Yang pertama adalah kesimpulan, yang kedua refleksi, yang ketiga adalah rencana tindak lanjut. Kemudian identitas peserta didik. Pengertian siswa atau peserta didik menurut ketentuan umum Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dengan demikian, peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan atau menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan. Kemudian, panduan observasi SD Bumi 1 merupakan salah satu sekolah dasar negeri yang berada di Kota Surakarta. Kemudian untuk hasil analisis data. Karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik dapat diartikan keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan, sehingga menentukan aktivitas dalam mencapai cita-cita dan tujuan. Kemudian analisis data adalah proses pengolahan data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang berguna yang didapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Kemudian faktor penghambat observasi. Menurut Hendro, terdapat 3 faktor utama menyebabkan kegagalan suatu usaha, yaitu penghambat yang disebabkan oleh diri sendiri, kemudian penghambat karena faktor dari luar atau seseorang, kemudian penghambat karena bencana alam. Kemudian penutup. Kesimpulan. Dalam KBBI, kesimpulan adalah keputusan yang diambil dari cara berpikir baik secara deduktif maupun induktif dari suatu gagasan atau pembahasan. Refleksi. Penulis memperjelas cara pandang mengenai refleksi observasi di SD Bumi dalam laporan observasi ini. Refleksi berbentuk selama penulis berproses mengerjakan laporan observasi tugas mata kuliah pemahaman peserta didik. Kemudian rencana tindak lanjut. Hal yang dilakukan penulis setelah melakukan observasi. Mungkin seperti itu saja
presentasi dari saya dalam bentuk video. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.